Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang review sebuah artikel dari A Sacred Epidemic Model to Study the Dynamics of COVID-19 Disease. Saya sendiri Muhammad Akbar Syahdi dengan NIM 33. Saya Nikmatila Dewi dengan NIM 039. Saya Sinta Bedari Ayu Putri dengan NIM 046. Saya Zara Rasulullah dengan NIM 051. Pendahuluan, COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS atau CoV-2. Berdampak besar pada kesempatan global sehingga memotivasi penelitian model matematika penyebaran penyakit. Model SEGRD adalah pengembangan dari model SIR dengan penambahan kelas S, yaitu rentan terhadap infeksi, E terpapar tetapi belum menular, I terinfeksi dan menular, I dikarantina, R untuk sembuh, D meninggal. Tujuan menganalisis dinamika penyakit dengan mempertimbangkan parameter infeksi, karantina, dan pemulihan. Berikut adalah rumus dari diagram kompartemen model SEQRD dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, laju infeksi. Yang kedua, karantina. Dan yang ketiga, pemulihan. Keempat, kematian. Kelima, rekrutmen populasi. Dan yang terakhir, tingkat kematian alami. Untuk rumusnya yaitu persamaan diferensial utama. Tampilkan sistem persamaan diferensial yang mendefinisikan dinamika setiap kompartemen SEQRD. Turunan S per turunan T sama dengan lambda dikurangi beta S kali I per N. N itu adalah total populasi dikurangi mu S. Turunan E per turunan DT sama dengan beta S kali I per N dikurangi gamma plus mu tutup kurung E. Turunan I per turunan DT sama dengan gamma E kurangi dalam kurung sigma ditambah theta ditambah delta ditambah mu tutup kurung I. Turunan Q di per turunan DT sama dengan sigma I dikurangi buka kurung per theta ditambah kappa ditambah mu tutup kurung Q. Turunan R di per turunan T sama dengan theta I tambah var theta Q kurangi mu R. Turunan D per turunan T sama dengan delta I ditambah kappa Q. NT adalah total populasi pada waktu tertentu diperoleh dengan menjumlahkan semua subpopulasi kecuali D. NT dalam kurung T sama dengan S dalam kurung T ditambah E dalam kurung T ditambah I dalam kurung T ditambah Q dalam kurung T ditambah R dalam kurung T dikali N dalam kurung T sama dengan S dalam kurung T ditambah E dalam kurung T ditambah I dalam kurung T ditambah Q dalam kurung T ditambah R dalam kurung T ditambah dikali N dalam kurung T sama dengan S dalam kurung T plus E dalam kurung T ditambah I dalam kurung T ditambah Q dalam kurung T ditambah R dalam kurung T. Parameter pada model dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu lambda, yaitu tingkat rekrutmen atau kelahiran. Beta, tingkat infeksi. Untuk mu, yaitu tingkat kematian alami. Dan untuk gamma, yaitu tingkat inkubasi.
Dan untuk sigma tingkat karantina. Dan untuk theta tingkat pemulihan individu terinfeksi. Dan untuk delta tingkat kematian individu terinfeksi I akibat penyakit. Dan untuk var theta tingkat pemulihan individu di karantina Q. Dan untuk kappa tingkat kematian individu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk rumusnya. Berikut adalah program MATLAB-nya. Parameter ini diambil dari artikel, tapi ada beberapa yang dimodifikasi. Parameter tersebut digunakan dalam model SEIKRD untuk mendefinisikan laju infeksi, pemulihan, kematian, dan karantina. Lalu selanjutnya ini initial values ini adalah nilai awal populasinya, S yaitu populasi awal kelompok rentan, E adalah populasi awal kelompok terpapar, yang I adalah populasi awal kelompok terinfeksi, yang Q adalah populasi awal kelompok karantina, yang R adalah populasi awal kelompok sembuh, yang D adalah populasi awal kelompok meninggal. Kemudian runner kode ini adalah rentan waktu simulasi. Lalu params ini adalah parameter yang digunakan. Lalu initial condition ini adalah nilai awal populasinya tadi. Lalu langsung yang ini adalah plot, ini untuk menampilkan plot semua variabel. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, itu Dandi, untuk menjalankan program. Baiklah, sebelum kita jalankan, saya ulangi lagi ya. Di sini kita pakai MATLAB Live Scripts untuk simulasi dari artikelnya. Ada parameter dan initial value seperti yang dijelaskan sama tadi. Pertama kita pakai tspan. Di sini dia dari angka 0 sampai hari. Hari bisa dimodifikasi dari yang pendek sampai panjang. Kita untuk dari artikelnya dia menggunakan 20.000 hari, tapi kita pendekkan untuk 15.000 hari, sekitar segituan. Saya itu berhubung saya menggunakan fungsi untuk menjalankan kodenya, yang harus pertama dilakukan adalah packing dari parameternya, parameter dan initial condition. Kita packing menjadi suatu variabel. Setelah itu kita passing, dimasukkan ke dalam fungsi helpernya, yaitu squared model. Di sana pakai kota for seperti biasa. ODE45 ini menggunakan hasil yaitu adalah time dan Y itu adalah hasil dari kalkulasinya. Di sini kita punya fungsi yang dulu ya, squared model. Itu yang harus dilakukan adalah pertama unpacking parameternya dari sini. Ini initial value. Setelah itu unpacking parameternya, lambda, mu, gamma, dan sebagainya macamnya. Setelah itu akan kalkulasi total population tanpa yang mati karena batam populasi. Setelah itu menghitung dengan differential equation yang sudah dijelaskan turunannya. Setelah itu kita packing jadi satu untuk menjadikan return Y. Ini DDT di unpacking lagi menjadi waktu dan enggak. Setelah itu di plot hasilnya menggunakan plot seperti biasanya. Ada 6 subplot, yaitu nih susceptible, infected, quarantine, recovery, death. Kita coba run dulu. Kita punya 6 subplot berisi variabel susceptible, exposed, infected, quarantine, recovery, dan death. Di sini bisa kita lihat jika menggunakan parameter seperti ini 3,25, 0,1, 0,52, bahwa kita mendapatkan hasil oscillation, di mana hasil awal itu sudah langsung turun. Populasi dari susceptible-nya langsung turun, dia infeksi. Nah, kenapa infeksi ini di sini juga turun? Karena dia langsung menuju ke kematian.
Ini jangka waktunya ribuan hari ya. Jadi ini langsung diterima bahwa setelah infected, kemungkinan banyak dia akan dikuarantin dan juga atau mati. Jadi ini ada dua jalur nih. Setelah kena susceptible ini kena virusnya infected, exposed dulu ya. Satu infected, dia ada dua jalur yaitu dikuarantin atau recovery. Initial awal recovery-nya kita punya berapa banyak ini 17.500. Nah, setelah dia terinfeksi, dia ada dua jalur kuarantin atau langsung jalur mati. Karena tidak tiga jalur ya, jalur mati atau jalur recovery. Di sini recovery paling jarang karena infection rate-nya nih, death rate of E atau death rate of Q-nya kita pakai 0,01, di artikel 0,2 yang lebih ekstrim, menghasilkan jalur ekstrim seperti ini. Kematiannya semakin meningkat, populasi dan recovery-nya juga semakin menurun dibandingkan dari tingkat kematiannya. Sementara infection dan quarantine dia tidak terdeteksi terlalu banyak karena itu death-nya terlalu banyak dan rate of death-nya juga terlalu banyak. Intinya kurang seperti itu. Hasil dari simulasi kita menggunakan 245 squared model. Sebenarnya untuk kodenya seperti itu saja, tidak terlalu kompleks. Hanya parameternya saja dan initial value. Baik, terima kasih dari penjelasan teman-teman kami. Dan untuk kesimpulannya yaitu model tersebut mempertimbangkan kelas rentan S, terpapar E, terinfeksi itu yaitu I, di karantina yaitu Q, pulih adalah R, dan meninggal adalah D. Model ini memiliki dua titik equilibrium, titik equilibrium bebas penyakit atau DFE, dan titik equilibrium endemis yaitu EE. DFE selalu ada dan stabil jika angka reproduksi dasar atau RO lebih kecil dari 1. Dan untuk EE ada dan stabil secara asimptotik global jika RO lebih besar dari 1. Hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa model tersebut valid dan menunjukkan bahwa meningkatkan tingkat pemulihan atau karantina subpopulasi yang terinfeksi dan membantu mengendalikan penyebaran COVID-19. Dari penjelasan kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.